Di antara kabut yang menutupi perbukitan Jawa Barat tersembunyi kisah tentang sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat kebijaksanaan, kemakmuran, dan keagungan tanah Pasundan. Sebuah kerajaan yang kini hanya tersisa dalam legenda, reruntuhan, dan bisikan hutan yang tak pernah benar-benar diam. Mereka menyebutnya Pajajaran, sebuah nama yang dulu membuat kerajaan lain menunduk hormat. Dari istananya di Pakuan, Prabu Siliwangi memerintah dengan keadilan dan dengan tangan yang tak hanya menggenggam kekuasaan, tapi juga kebijaksanaan. Namun setiap kejayaan selalu punya bayangan. Setiap kerajaan besar menyimpan benih kejatuhannya sendiri, dan Pajajaran bukan pengecualian. Dari persahabatan yang berubah menjadi pengkhianatan, dari darah yang tumpah di tanah Pasundan hingga sumpah yang konon membuat sang raja dan pasukannya lenyap tanpa jejak. Inilah kisah tentang Pajajaran, kerajaan terakhir yang berdiri gagah di tanah Parahyangan sebelum akhirnya ditelan oleh waktu. Buat kamu yang penasaran sama ceritanya, simak video ini sampai akhir. Sekitar abad ke-14, ketika di timur Pulau Jawa kejayaan Majapahit mulai memudar, di barat muncul sebuah kerajaan baru. Kerajaan yang kelak dikenal sebagai Pajajaran. Wilayahnya terbentang dari pegunungan Parahyangan hingga pesisir utara Jawa bagian barat. Istananya berdiri megah di Pakuan, daerah yang kini kita kenal sebagai Bogor. Kerajaan ini lahir dari warisan kerajaan Sunda Galuh, dua kekuatan besar yang bersatu setelah masa panjang pertikaian. Dan dari penyatuan itulah lahirlah Pajajaran, simbol persatuan dan kehormatan orang Sunda. Pajajaran berdiri kokoh di masa ketika Nusantara dipenuhi kerajaan besar. Majapahit di timur, Demak di utara, dan Malaka di seberang barat yang telah bersentuhan dengan bangsa asing. Namun, di tengah semua itu, Pajajaran memiliki jalannya sendiri, menjaga adat, kehormatan, dan keyakinan lama. Diperkirakan Pajajaran berdiri sekitar tahun 1333 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi sekitar tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Sebuah masa yang kelak disebut rakyatnya sebagai zaman emas tanah Sunda. Awal abad ke-15, sekitar tahun 1400 Masehi, tanah barat Pulau Jawa mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan baru. Di bawah bayang-bayang peninggalan kerajaan Sunda Galuh, muncul sosok pemimpin yang mulai menata tatanan baru, namanya Ratu Jaya Dewata, yang kelak akan dikenal oleh dunia sebagai Sri Baduga Maharaja atau lebih akrab di telinga rakyatnya Prabu Siliwangi. Ia naik tahta sekitar tahun 1482 Masehi, menyatukan kembali wilayah barat Jawa yang sempat terpecah-pecah. Dari Pakuan Pajajaran, ibu kota megah di daerah Bogor, ia membangun kerajaan yang tak hanya kuat dalam senjata, tapi juga adil dalam hukum dan luhur dalam budaya. Di masa itu, Pajajaran mulai dikenal sebagai negeri yang makmur. Sawah-sawah terbentang luas di sepanjang daratan Parahyangan, pasar-pasar ramai dengan hasil bumi, dan rakyat hidup di bawah naungan hukum yang disebut Pikukuh Kerajaan Sunda. Sebuah tatanan yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Sumber-sumber kuno seperti prasasti batu tulis yang ditemukan di Bogor menjadi saksi bagaimana Prabu Siliwangi meninggalkan jejak kebesarannya. Dalam prasasti itu, ia disebut sebagai raja yang adil, perlindungan rakyat, dan penjaga bumi Sunda. Pada masa inilah Pajajaran membangun infrastruktur besar, jalan-jalan batu yang menghubungkan kota Pakuan dengan pesisir utara, pelabuhan-pelabuhan di Banten dan Cimanuk yang menjadi pusat perdagangan, dan sistem pertanian yang diatur berdasarkan kalender musim tradisional Sunda. Setiap rakyat tahu waktunya menanam, waktunya memanen, dan waktunya memuja para leluhur di Kabuyutan, tempat suci yang menjadi pusat spiritual kerajaan. Prabu Siliwangi bukan hanya raja, ia juga simbol keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin. Di bawah pemerintahannya, tanah Sunda bukan sekedar negeri, melainkan rumah besar bagi adat, budaya, dan keyakinan leluhur. Dan dari fondasi itulah kejayaan Pajajaran mulai bersemi.
menjadi salah satu kerajaan paling disegani di Nusantara pada akhir abad ke-15. Sekitar tahun 1482 Masehi, Prabu Siliwangi resmi dinobatkan sebagai Raja Pajajaran. Inilah awal dari masa keemasan zaman di mana nama Pajajaran menggema dari pegunungan hingga pesisir. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, dan kemajuan kebudayaan yang luar biasa. Ibu kota Pakuan Pajajaran yang kini dikenal sebagai Bogor berdiri sebagai pusat pemerintah dan kebudayaan Sunda. Jalan-jalan batu menghubungkan istana dengan perkampungan rakyat. Air mengalir dari saluran yang dirancang dengan cermat dan taman-taman istana dihias bunga dari seluruh pelosok tanah Sunda. Pajajaran bukan hanya kuat dalam perang tapi juga bijak dalam tata kelola kerajaan. Hukum ditegakkan dengan adil, rakyat dilindungi tanpa memandang kasta. Prabu Siliwangi mengangkat ajaran leluhur dikenal dengan sebutan Sunda Wiwitan sebagai dasar moral dan spiritual negerinya. Ajaran itu menekankan keseimbangan antara alam dan manusia, antara dunia nyata dan dunia roh. Dalam naskah-naskah kuno seperti cerita Parahyangan diceritakan bahwa pada masa inilah Pajajaran mencapai puncak kejayaan budaya. Sastra, wayang, dan seni ukir berkembang pesat. Para pendeta dan brahmana menulis ajaran kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun. Rakyat hidup dengan tenang, pertanian makmur, perdagangan ramai, dan hukum kerajaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kerajaan-kerajaan tetangga di Nusantara seperti Majapahit di timur yang mulai melemah dan Malaka di barat yang dikuasai bangsa asing pada awal abad ke-16 menaruh hormat kepada Pajajaran. Perdagangan dari jauh datang membawa rempah, kain sutra, dan logam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Banten, Cimanuk, dan Sunda Kelapa menjadi jalur penting perdagangan antara Pajajaran dan dunia luar. Dan di tengah semua kejayaan itu, Prabu Siliwangi tetap hidup sederhana, dikenal rakyatnya sebagai raja yang adil dan welas asih. Namun di balik segala kemegahan itu, Prabu Siliwangi menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa kejayaan hanyalah titipan waktu. Ia tahu selama manusia menjaga keseimbangan dengan alam dan leluhur, Pajajaran akan tetap berdiri, tapi begitu keseimbangan itu goyah, maka segalanya akan berubah. Dan perlahan angin perubahan mulai terasa dari arah utara, membawa aroma keyakinan baru dan suara masa depan yang akan mengguncang tanah Sunda. Memasuki abad ke-15, di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran berdiri tegak sebagai kekuatan besar di tanah Jawa bagian barat. Saat itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara sedang memasuki masa transisi. Majapahit yang pernah menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara mulai kehilangan pengaruhnya. Sementara di pesisir utara muncul kekuatan-kekuatan baru yang membawa semangat dan keyakinan perbedaan, di antaranya Cirebon dan Banten. Dalam situasi ini, Prabu Siliwangi tak hanya menjadi raja tetapi juga seorang diplomat ulung. Ia menjaga hubungan dengan Majapahit yang masih tersisa, membangun jalinan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di luar Jawa, dan tetap membuka diri terhadap perubahan zaman. Catatan sejarah menunjukkan sekitar tahun 1490-an Masehi, hubungan antara Pajajaran dan Cirebon masih bersifat damai. Cirebon saat itu dipimpin oleh Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi sendiri, yang kemudian memeluk agama Islam dan membangun kota pelabuhan yang makmur. Meskipun keyakinan mulai berbeda, hubungan darah dan rasa hormat antara ayah dan anak masih terjaga. Prabu Siliwangi memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai takdir yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Namun, sejarah mencatat gelombang perubahan itu semakin kuat. Dari arah barat, berdirilah Kesultanan Banten yang kelak menjadi kekuatan besar baru di bawah pengaruh Islam. Dan dari timur, kabar tentang runtuhnya Majapahit pada awal abad ke-16 menandai berakhirnya satu era kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara.
Pajajaran berada di persimpangan sejarah antara masa lalu yang penuh kejayaan dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Disinilah kebijaksanaan Prabu Siliwangi diuji. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara dua dunia, antara leluhur dan keyakinan baru, antara tradisi dan perubahan. Rakyat masih hidup sejahtera, pasar-pasar ramai, dan upacara kerajaan tetap dilaksanakan dengan megah. Namun, di balik kedamaian itu, awan perubahan mulai menggumpal di langit Pajajaran. Suara azan dari pesisir barat semakin sering terdengar dan bisik-bisik tentang perbedaan keyakinan mulai menimbulkan jarak di antara saudara satu darah. Dan seperti halnya ombak yang tak bisa ditahan, perubahan pun akhirnya datang, menghantam perlahan namun pasti. Apa yang dulunya hubungan diplomatik pelan-pelan berubah menjadi pertentangan keyakinan. Dan dari sinilah kisah tragis akhir Pajajaran mulai menampakkan bayangannya. Akhir abad ke-15 Masehi, awal gelap mulai menaungi langit Pajajaran. Apa yang dulu berdiri sebagai kerajaan penuh kehormatan perlahan terguncang oleh badai perubahan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam darahnya sendiri. Prabu Siliwangi yang telah memimpin dengan kebijaksanaan selama puluhan tahun menyaksikan perpecahan mulai tumbuh di antara anak-anaknya sendiri. Putranya Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang yang telah lebih dulu meninggalkan istana dan mendirikan Cirebon, kerajaan baru yang menjunjung keyakinan Islam. Sementara Pajajaran masih berpegang teguh pada ajaran leluhur, ajaran Sunda Wiwitan yang telah menjadi roh kerajaan itu sejak awal berdiri. Perbedaan keyakinan yang dulu dianggap sebagai anugerah perlahan berubah menjadi jurang pemisah. Utusan yang datang dari Cirebon membawa ajakan damai, namun di balik itu tersimpan misi yang lebih besar, menyatukan seluruh tanah Sunda di bawah panji Islam. Bagi sebagian bangsawan Pajajaran, itu bukan sekedar ajakan perdamaian, melainkan ancaman terhadap warisan leluhur. Dan disinilah benih pengkhianatan itu tumbuh. Tahun 1521 Masehi, Prabu Siliwangi dikisahkan mulai menarik diri dari urusan politik istana. Ia memilih berdiam di gunung-gunung selatan, menenangkan diri dan mencari petunjuk batin. Namun di saat sang raja pergi, dalam diam musuh mulai mendekat. Pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Banten yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati bergerak menuju jantung Pajajaran, Pakuan Pajajaran. Tahun 1527 Masehi, dalam pertempuran besar di tanah Sunda Kalapa, pelabuhan utama Pajajaran, pasukan kerajaan berhasil ditaklukkan. Sunda Kalapa jatuh di tangan Banten dan kelak berganti nama menjadi Jayakarta yang kini kita kenal sebagai Jakarta. Kisah itu menjadi tanda akhir dari kerajaan Pajajaran sebagai kekuatan politik. Namun bagi rakyatnya, Pajajaran tak pernah benar-benar hilang. Legenda mengatakan Prabu Siliwangi tak mati. Ia menghilang ke dalam kabut bersama pasukan setianya dan menjelma menjadi makhluk goib harimau putih, penjaga abadi tanah Sunda. Gunung-gunung seperti Salak, Gede, dan Pangrango diyakini sebagai tempat ia bersemayam, menunggu saat di mana keseimbangan dunia kembali pulih. Begitulah akhir dari kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah barat Jawa. Kerajaan yang hidup dari keseimbangan namun runtuh oleh ketidakseimbangan hati manusia. Berabad-abad telah berlalu, namun nama Pajajaran tak pernah benar-benar hilang. Dari reruntuhan istana di Pakuan, dari prasasti batu yang ditulis dalam aksara kuno, hingga legenda tentang Prabu Siliwangi yang hidup di alam goib, semuanya menjadi saksi bahwa kerajaan ini pernah ada, pernah berjaya, dan pernah menjadi kebanggaan tanah Sunda. Bahkan kini, jejak kebesaran Pajajaran masih terasa di berbagai tempat. Nama Bogor, Gunung Salak, Sunda Kalapa, semuanya menyimpan potongan cerita masa lalu. Nilai-nilai yang dijaga Prabu Siliwangi tentang kehormatan, keseimbangan, dan kesetiaan masih hidup dalam budaya Sunda hingga hari ini.
Kita mungkin tak lagi hidup di zaman kerajaan, tapi setiap langkah, setiap tindakan bisa menjadi cermin dari kebijaksanaan yang sama. Karena sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan cermin untuk masa depan. Dan mungkin di balik kabut Gunung Salak yang sunyi, roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah Pasundan, mengawasi dari kejauhan agar para generasi tak lupa sejatinya diri. Kalau kamu percaya bahwa kisah seperti ini bukan sekedar legenda, tapi bagian dari jati diri bangsa kita, coba tulis pendapatmu di komentar ya. Menurutmu, apakah Prabu Siliwangi benar-benar menghilang? Atau hanya menunggu saat untuk kembali? Dan jangan lupa, kalau kamu suka kisah sejarah dan mitologi Nusantara seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah berikutnya. Semoga cerita hari ini bisa membuat kita lebih menghargai masa lalu dan menjaga warisan yang telah dititipkan oleh para leluhur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Tempat suci yang menjadi tempat